Oke, Bapak Ibu, ini siang agak berat nih ya. Kampung Tengah kenyang biasanya apa yang terjadi? Oke. Tapi kita coba supaya tidak ngantuk, makannya Anda ujian. Semoga bawa alat tulis, jadi siang ini memang dirancang kita akan praktikal Bapak Ibu ya. Kalau sesinya Dr. Fikman praktikal agak susah. Jadi itu disimpan praktek nanti di rumah. Oke, saya pengen tahu dulu. Siapa yang diberkati dengan sesi tadi yang Dr. Firman yang soal seks dalam pernikahan? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Berarti habis ini saya titip pendidikan seksual anak-anak udah gak tabu ya. Ini mengkait. Makanya saya senang sekali kalau kita bisa menemukan bagaimana rahasia desain Tuhan tentang seks. Maka anak-anak kita juga akan memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, tadi juga udah ada sesi talk show, firman Tuhan sudah oleh Pak Joni di depan, sekarang bagian saya psikologi seperti biasa. Oke Bapak Ibu, kita lihat prinsip pertama dulu. Slide-nya tolong ditayangkan. Bapak Ibu, saya beberapa tahun ya berpraktek menjadi psikolog dan juga sebagai manusia tumbuh dalam keluarga. Kadang-kadang begini, kita itu kalau sama orang asing bisa. Orang asing tuh maksudnya orang yang bukan dekat sama kita ya, sama teman kerja, teman gereja. Kita tuh bisa menunjukkan kata-kata yang baik, betul nggak? Betul ya? Kita bisa nggak ngebentak, betul? Kita bisa nggak kasar. Tapi kalau sama pasangan, dijawab dalam hati aja. Tadi kan ada sesi Dr. Firman bilang, baik-baik loh. Bukan cuman masalah berhubungan tubuh. Tapi semua dibangun dari mood seharian. Saya sering melihat bagaimana orang menikah. Jadi awal-awalnya mungkin enggak ya. Awal-awalnya masih panggil yang, good morning, selamat pagi gitu ya. Lama-lama emosi meningkat, siapa yang biasanya jadi samsak? Samsak nggak harus fisik ya Bapak Ibu, tapi emosional. Lu mah memang nggak becus, gitu misalnya. Ya, oke, padahal kita lihat ya ada satu ayat yang saya kutip untuk hari ini. Silakan next slide. Nah, Efesus pasal ini saya lihatnya kemana ya? Oh ke situ, oke. Ke sini ya, oke. Efesus pasal 4 ayat 2. Bapak Ibu saya ambil terjemahan bahasa Inggrisnya. Be completely humble and gentle. Jadilah rendah hati dan lemah lembut. Be patient. Sabar. Bearing with one another in love. Ini sebenarnya konteksnya bukan buat suami istri Bapak Ibu. Tapi unity jemaat. Cuman logika saya begini. Kalau dalam kehidupan berjemaat saja Tuhan mengajar kita untuk gentle, humble. Love itu harus menjadi nuansa. Maka dalam keluarga mestinya bagaimana? Harus lebih ya. Harus lebih. Masuk akal? Logika saya masuk akal. Bayangkan kalau ini keluarga-keluarga Kristen. Makanya gereja itu bisa jadi hangat penuh cinta. Kalau setiap keluarga ini penuh cinta Bapak Ibu. Oke, jadi gereja yang kuat dibangun dari keluarga-keluarga yang kuat. Karena itu unit terkecil. Oke, sekarang saya mau lihat. Bapak Ibu, next slide please. Ini waktunya Anda diskusi 30 detik sama pasangan Anda. Nah makanya tadi saya bilang gak akan nganggur. Next slide-nya mana? Oke, Bapak Ibu, menurut Anda, apa sih rahasia pernikahan bahagia? Tok 30 detik, bukan menit, 30 detik. Apa rahasia pernikahan bahagia menurut Anda? Sebentar lagi saya akan turun dan saya tembak. Saya kasih mic. Ada mic satu lagi enggak, Li? 30 detik, oke. Kalau 30 detik itu cepat. Kalau lagi ngeplank lama. Sudah? Semua siap jawaban lo ya? Saya turun nanya lo ya. Sudah ya? Biar agak kenal-kenalan dikit lah. Oke. Yang di depan udah kenal.
Sudah ya? Oke. Nah, yang bajunya kembaran lah. Sorry, tangan kiri. Silakan. Apa? Kenalan dulu biar kenal juga. Ya, shalom semua para couple. Saya dengan Budi dan ini istri saya Cherry. Kami sudah menikah dari 2018. Jadi 6 tahun lah ya, 5 tahun ke atas gitu. Ya. Untuk rahasia agar Pernikahan bahagia ya bahagia. Itu takut akan Tuhan dan harmonis sih menurut kami. Takut akan Tuhan dan harmonis. Oke. Biasanya pojok, nah saya ke pojok aja dah. Pojok. Nah ini nggak sama pasangan ya. Oke. Pojok, lewat. Ah, boleh? Belum menikah? Oke. Bapak udah menikah Ibu? Udah. Sorry ya, tangan kiri. Apa? Kenalan Bu? Berdiri. Boleh, biar kelihatan. Shalom semuanya, nama saya Mary dan ini suami saya. Bapaknya gini dong. Namanya Timotius. Pak Timotius. Kami menikah tahun 2004. Berarti sudah 19. Okay. Ya, betul. Ya, mau masuk 20. Ya. Ya. Pertanyaannya rahasia. Apa rahasia pernikahan bahagia? Yang kami jalankan ini adalah saling komunikasi. Oke. Kemudian saling percaya. Percaya, komunikasi, takut Tuhan, harmoni. Siap. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Nah, ada yang mungkin nggak saya todong mau angkat tangan? Ada nggak? Oh ada, mantap. Pak mau minta tolong, ini saya nggak bisa ke situ. Oke, silakan berdiri Pak. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya Markus Christian Irala dan istri saya Leni Hukom. Rahasia untuk mendapatkan keluarga yang bahagia adalah memberikan kebahagiaan itu sendiri, bukan mencari kebahagiaan. Mantap. Mantap Ibu, oke. Di belakang ada, itu angkat tangan ya? Sebentar, saya melihat tangan itu. Boleh maju ke depan nggak? Ada mic. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, nama saya Rudi. Pak Rudi. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau buat menikah itu kunci rahasianya cuma satu ya. Yang pasti pertama itu pasti semua kalau karena kita di gereja semua bilangnya percaya pada Tuhan, dasaran kita, fondasi dasar kita. Tapi mau belajar terus sama tadi kebetulan pas yang Bapak tadi ngomong benar. Bukan kita mengharapkan sesuatu dari pasangan kita. Ya. Tapi kita memberi contoh. Tadi kayak Pak Frankie kan bilang memberi contoh. Ya. Nah yang susahnya itu teman-teman. Ketika kita udah memberi contoh. Apakah kita mau bersabar untuk menerima keadaan realitanya itu loh teman-teman. Nah jadi disitulah kunci kita belajar untuk menguji kesabaran, penerimaan. Nah itu buahnya itu dari kita tuh dekat sama Tuhan. Nah makanya kita punya kasih gitu. Oke. Itu aja sih. Makasih. Siap, terima kasih Pak Rudi. Oke, nanti saya stop dulu ya. Kalau satu-satu saya tanya habis 40 menit waktu saya. Thank you. Nah dari jawaban Bapak Ibu semuanya betul. Tapi hari ini saya mau ajak kita konkret praktisnya kayak apa. Memberi kebahagiaan seperti apa, harmoni seperti apa. Takut akan Tuhan saya nggak sentuh ya. Itu anggap itu semua udah beres di situ. Ya, takut akan Tuhan itu nomor 1. Nah sekarang kita akan lihat 2 prinsip. Jadi siang ini saya bagikan 2, makanya ada 2 lembar kertas kerja. 2 hal praktikal yang Anda bisa lakukan. Yang pertama, prinsip pertama, slide-nya. Untuk bisa bahagia, kita sebagai suami istri itu perlu ada dalam situasi yang safe and secure. Oke, saya kesini aja. Safe and secure. Kalau bahasa Indonesia saya agak susah Bapak Ibu. Safe, aman. Secure apa? Nah, saya kemarin menyerah menerjemahkan itu Bapak Ibu ya. Safe and secure. Kalau safe itu kalau dalam bahasa Inggris berarti makna rasanya aman. Secure? Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan gitu ya. Nah
aman dan nyaman. Oke, sekarang kita lihat lebih detail. Slide-nya sudah muncul. Bapak Ibu, safe and secure, kita itu bebas untuk membuka hati dan diketahui seutuhnya. Makanya kenapa kalau orang menikah, boleh telanjang satu sama lain secara fisik kan? Tapi seringkali lebih mudah untuk telanjang secara fisik daripada telanjang secara jiwa. Betul? Ada hal-hal yang kita sendiri tidak mau itu diketahui. Nah, padahal pernikahan yang bahagia itu kita bebas. Bebas untuk membuka hati diketahui tanpa rasa takut. Kita percaya bahwa pasangan, nah ini, mengasihi tanpa syarat. Makanya prinsip pertama, kita perlu dikasihi oleh Tuhan dulu. Bapak Ibu setuju nggak sama saya gini? Kasih di dunia itu rata-rata bersyarat. Betul? Tapi kasih Tuhan kepada kita tidak bersyarat. Makanya seorang suami atau istri bisa mengasihi pasangannya dengan kasih tanpa syarat. Nomor satu, dia mesti ketemu dulu dengan sang kasih. Dia mesti punya pengalaman dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Maka dia akan bisa memberikan kasih. Nah ini kalau kita kepada generasi yang lebih muda, itulah argumentasinya kenapa calon pasangan itu juga perlu dewasa secara rohani. Karena tanpa perjumpaan dengan sang kasih, biasanya kasih bersyarat. Lalu, nah ini tadi Pak Rudi sampaikan, sama-sama belajar menjadi lebih baik. Jadi dua pihak sadar bahwa Anda dan saya hari ini itu masih punya potensi hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan dalam pernikahan, kapan finishnya? Sampai salah satu Tuhan panggil pulang. Atau puji Tuhan kalau pulangnya bisa barengan, cuman agak jarang ya. Salah satu dipanggil pulang berarti Tuhan bilang sudah cukup. Tapi selama kita berdua masih dalam pernikahan Bapak Ibu, berarti ada PR karakter yang Tuhan minta untuk kita perbaiki juga. Nah di sini indahnya pernikahan secara psikis Bapak Ibu. Pernikahan dimaksudkan untuk lewat pasangan kita diasah terus menjadi orang yang karakternya lebih baik. Makanya siapa orang yang paling berpeluang nyebelin kita? Nah, coba lihat pasangannya sebelahnya. Biar kamu nyebelin tapi aku mau bertahan bersamamu gitu ya. Karena Tuhan pakai pasangan kita, Alkitab bilang ya, besi menajamkan besi. Jadi Bapak Ibu kalau sama orang yang tidak sedekat pasangan kita, tentu kita punya toleransi lah. Pasangan kita kan 24 hours ya. Tahu kita, maka Tuhan akan pakai pasangan kita. Jadi makanya judul sesi ini saya bilang, jangan dimusuhin pasangannya. It's not your enemy. Justru Tuhan akan bentuk kita, tadi Pak Rudi bilang kan, bentuk kesabaran. Karena meskipun kita sudah memberikan teladan, butuh waktu loh untuk karakter yang kita harapkan dari pasangan kita tumbuh. Ya kan? Di satu sisi karakter Anda tumbuh, karakter apa? Kesabaran. Oke, nah bagaimana caranya? Cherish and nourish. Sekarang kita masuk, saya akan jelaskan cherish and nourish ya Bapak Ibu. Ini konkret praktiknya. Nah Bapak Ibu, Anda sudah punya list, lihat yang cherish list and nourish list. Di situ saya cantumkan satu ayat ya, where your treasure is, so there will be your heart also. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang saya mau tanya, cherish, kalau cherish itu, saya kasih tulis bahasa Indonesianya apa ya cherish itu? Menghargai, kalau nourish itu merawat. Jadi gini Bapak Ibu, pasangan kita itu juga perlu dihargai dan dirawat. Seringkali orang kalau sudah menikah tuh udah selesai, waktu mengejar, dihargai ya. Sudah makan belum gitu ya.
dibelikan apa yang disukai. Waktu sudah menikah, sudah ada anak, masih dihargai dan dirawat enggak? Harus masih. Masih sekali-sekali bilang, wih ganteng sekali hari ini kalau istri. Latihannya, oke sekarang Bapak Ibu boleh diskusi. Saya kasih waktu berapa itu Kak? Coba diisi 5 hal saja. Apa yang paling Anda hargai dari pasangan? Jadi istri, Anda mengisi yang Anda hargai dari suami Anda apa? Suami, Anda mengisi apa yang Anda hargai dari istri Anda. Itu yang bagian cherish. Kalau nourish, perhatikan dulu, jangan mulai ngisi dulu. Kalau nourish gini, saya merasa dicintai, dirawat jika apa? Ngerti ya? Bedanya ngerti ya? Silahkan Anda mengisi 1 menit aja lah ya. Terus habis itu bisa ngobrol berdua. Oke, silakan. Isi masing-masing dulu, jangan nanya, jangan diskusi. Apa yang Anda hargai dari pasangan Anda, itu kolom pertama. Yang kedua, Anda merasa dicintai ketika diapain, ketika diberikan apa atau diperlakukan seperti apa. Berapa waktunya Kak? Oh 5 menit, berarti 2 menit ngisi, 3 menit ngobrol. 2 menit ngisi, 3 menit ngobrol. Tadi udah jalan 1 menit kayaknya ya. 1 menit lagi ngisi, setelah itu baru ngobrol. Mulai mikir, bapak-bapak mukanya mikir, apa ya? Nah ini tuh praktek-praktek yang saya harapkan setelah ini Anda lakukan secara reguler. Lima aja ya. 5 yang Anda kagumi dari pasangan Anda, 5 yang Anda ingin diperlakukan supaya Anda merasa dicintai. Oke, yang sudah selesai boleh mulai ngobrol sama pasangannya. Yang nggak bawa pasangan disimpan nanti buat ngobrol di rumah. Oke, Anda punya waktu ngobrol 3 menit. Boleh, silakan Bapak Ibu. Nanti saya minta volunteer deh ya, 2 pasang aja. 2 pasang sharing ke the big group. Dari kursi aja, nanti ada teman-teman yang bisa kasih mic ya di belakang Kak Reza. Ngisinya belum selesai, ini Anda boleh ngobrol, nggak apa-apa. Agak rame dikit. Nah, saling menunjukkan ke pasangan. Ayo. Yes. Bapak Ibu, apakah ada yang belum mendapatkan kertasnya? Kalau ada, boleh angkat tangan, nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia mungkin. Sudah dapat ada di semua belakang. Ya? Oh, ada di belakang. 1. Oke, boleh dibantu kakak-kakak. Terima kasih. Bentar ya Bu. Oh ngisinya aja belum selesai-selesai ya. Waduh. Sebelah sana, kakak di belakang. Dah, ayo yang udah selesai ngobrol. Yang saya kagumi dari kamu ini loh yang gitu ya. Terus aku tuh merasa aku dicintai kalau ini loh. Nah gitu. Dah Bapak Ibu, mana nih? Saya lagi melihat
pasangan-pasangan mengobrol ini ya. Nah, mulai rame nih Kak Lia. Oke, kita biarkan dulu sebentar. Jangan dipelototin ya. Udah lama gak ngobrol kayaknya ya. Nah, masih ngobrol ya. Siap-siap ya, 2 pasang ya. Volunteer aja lah, volunteer yuk. Siapa 2 pasang? Angkat tangan, boleh maju ke depan kali ya Kak Lia ya. Yes. Maju ke depan aja lah. Sudah? Yang ngelihat dari depan tuh enak loh kalau lihat pasangan bisa ketawa gitu tuh. Coba anak-anak Anda tuh lihat Anda kayak begini tuh. Mengurangi beban saya nggak terlalu banyak anak konseling nanti ya. Pemandangan yang indah kalau pasangan tuh ketawa. Oke, volunteer. Angkat tangan. Ada? Ada? Volunteer, volunteer? Kalau nggak volunteer tak tunjuk yang saya kenal nih pasti yang kena nanti. Ada? Siapa? Ya udah, Kalius dah. Pokoknya kenal soalnya saya, nggak bisa. Sama, ayo ke depan, yuk. Ke depan aja bawa mic. Nah, biar kelihatan. Nah. Habis ini Kak Lius boleh nunjuk orang. Oh ya boleh. Ayo silakan. Saya tak mundur. Nah, coba Anda bercerita Kak Lius. Ya, yang saya hargai ya. Dari pasangan saya. Yang adalah namanya. Namanya Prasasti Astrilina Beriawati. Wes. Ya. Coba sekarang karena kenal jadi gue kerjain. Ya. Diomongin gitu. Nah, ya. Kita penonton, anggap kita nggak ada. Oke. Yang pertama yang saya hargai adalah kesabaran. Masa manggilnya begitu ya? Iya. Kalau sama istri. Kan karena udah lama nikah ya, kita nikah udah 13 tahun ya. Jadi biasa kan kalau pertama masih ayang-ayang, sekarang udah lu gua. Ya udah boleh. Ya. Silakan. Ya. Ya jujur kan ya, kita udah ngomongin lu gua udah. Ya, yang saya hargai dari kamu ya. Dia pasti aneh dia. Dari lu biasanya ya. Ya, yang saya hargai dari Sasti, yang pertama adalah kesabaran. Kenapa? Karena terbukti selama 13 tahun sabar menghadapi saya, sabar dalam kesusahan kita bukan dari nol, kita dari sangat-sangat minus ya, masalah ekonomi. Sampai hari ini Tuhan sudah berkati kita, sangat sabar, dan yang kedua adalah ketulusan. Kenapa? Kalau sabar aja tapi nggak punya ketulusan, rasanya nggak mungkin bisa ngelewatin masa-masa kita. Gitu. Karena kita bukan nikah benar-benar dari ya karena ya perjalanan kita ya nikah dari nggak punya apa-apa ya, dari kita benar-benar menjalani kerja sana sini, kuliah, sabar menghadapi nakal saya selama saya kuliah, dan tetap tulus ya, sampai punya anak 3 ya, itu terbukti sangat tulus dia ya. Yang ketiga adalah keinginan dia buat berubah gitu. Ya, keinginan kamu buat berubah, seperti ya, saya banyak berubah, saya bilang saya pasti berubah, saya akan berubah, dan kamu tetap berubah sampai hari ini. Perubahannya terus berjalan walaupun masih kejar-kejaran, tapi itu yang saya hargai. Karena kalau kamu nggak mau berubah, ya saya ngerasa sedih. Kenapa? Saya berjalan sendiri.
Kemudian yang keempat adalah jago masak. Ya. Kenapa jago masak saya senang? Jadi saya nggak perlu beli di luar ya, irit. Alasan ekonomis. Betul. Jadi ini true story ya. Saya kasih ide uang belanja tuh seminggu 50.000. Dan itu karena dia bisa masak 50.000 itu kita bisa bertahan seminggu. Jadi waktu dulu kayak 50.000 seminggu ya. Itu benar-benar ya. Kalau dia bukan istri yang sabar, istri yang bisa benar-benar tulus ya, yang benar-benar bisa mengatur ekonomi, saya nggak ngerti gimana caranya dengan anak satu waktu itu 50.000 seminggu bisa beli sayuran dan lain-lain ya. Tapi sekarang udah berkali-kali lipat. Ya. Jadi itu ketulusan yang saya jalani ya di masa-masa awal kita. Kemudian yang kelima adalah berani menegur dan menahan. Karena dia tahu saya tipe orang yang suka berpikiran terlalu luas. Kak lihatnya ya. pasti. Saya berpikiran terlalu luas, tapi kalau nggak ditahan maka keinginan saya bisa terlalu bablas. Jadi dia selalu menahan, sabar, nanti dulu ya, sabar, ya kita bisa. Dan dia yang bisa negur saya karena saya tipe yang kepala batu ya. Kalau mungkin yang berapa kenal saya suka berbicara yang nggak bisa berhenti, hanya dia yang bisa nahan saya, udah ngerem dulu gitu. Kalau enggak, udah terus aja ngomong terus. Itu ya. Lalu daftar nulis selisihnya, ini ada yang agak sedikit malu ya tapi nggak apa-apa. Bapak di sini aja, nggak disiarin ini. Ya nggak disiarin ya. Yang pertama adalah disentuh. Ya, disentuh dalam arti ya senang tipikal laki-laki ya kalau kerja pulang pengennya disentuh apa dipijitin minimal dilus-lus sampai tidur. Ya. Kan bete ya udah pulang kerja capek gitu, maaf pijitin sebentar gitu. Baru lu sebentar aku juga capek habis di rumah capek ya sama-sama capek udah gitu. Jadi kesenangan pertama itu. Oke. Sentuhan. Yang kedua didengarkan. Ya ini karena saya banyak ngomong kalau nggak ada yang dengerin kan kayak ngomong sama tembok ya. Jadi harus saya dengerin nih. Dan dia sangat pendengar yang baik. Ya. Dari mulai pacaran dia selalu mendengarkan cerita saya yang cukup banyak dengan cerita. Ya. Yang ketiga, ini tadi mau bercanda sih tapi karena dipanggil ya udah saya tulis ya. Ya diberikan jatah. Ya nggak apa-apa ini semua. Ya. Itu senang. Merasa dicintai ya? Ya, itu merasa dicintai. Oke. Karena kalau misalnya ya sama kayak seperti tadi dibilang ya, gitu. Kalau dipuasain kan ya kesal pasti kan ya. Ya, yang keempat adalah ditemani gitu. Saya belum nulis yang kelima karena saya udah terlalu banyak dicintai. Jadi buat saya ini aja udah cukup banyak. Mantap. Tepuk tangan. Thank you Kak Lius. Yuk Kak Sasti lu. Gantian. Silakan. Melihat Kak Lius. Nah, silakan. Yang paling saya hargai dari pasangan saya, Bapak Cornelius, adalah yang pertama adalah perubahannya dari dia yang keras sampai sekarang jadi sangat luar biasa. Jadi lembut dan sangat baik. Yang kedua, sabar. Sabarnya menghadapi lambatnya saya. Agak telat mikir. Jadi memang kalau yang cepat harus disampingi dengan yang lambat ya gitu ya. Jadi saya gas, dia rem. Cocok. Terus juga dia mau mengajar kita sampai mendampingi saya sampai berubah. Terus saya merasa dicintai ketika saya diperhatikan. Ya. Kedua, diberi kejutan karena dia jarang banget ngasih kejutan. Ini sampai ada air mata ya. Nih. So air mata keluar, ini air mata sedih apa air mata terharu? Enggak, soalnya ingat dulu waktu pacaran saya kasih kejutan. Saya pernah masuk ke dia kos gitu ya. Saya waktu dia ulang tahun saya nggak sengaja nggak kasih dia hadiah, saya nggak inget. Tapi saya masuk ke kamar kosnya, saya minjem kunci sama ibu kos. Lalu saya kasih kado boneka ya. Dia sudah boneka keropi gede gitu, saya taruh di tempat tidurnya. Dan saya nggak hubungin sama dia sama sekali. Okay. Dia kesel. Sekarang masih dilakukan nggak? Udah nggak. Oke, lanjut apa lagi? Modusnya berhasil ya. Yang ketiga dikasih nasihat. Oke. Duh, sampai terharu ini. Apa yang dirasakan? Senang aja. Senang ya? Oke, teman-teman bisa lihat ya. Tepuk tangan dulu ini. Ini sebentar dulu. Ini tadi rasanya gimana waktu Saskia bilang gitu ke
ke dirimu? Ya di hati saya yang bergetar sih. Itu loh Bapak Ibu. Kita tuh mau nikah berapa tahun pun tetap bisa bergetar tuh kalau ini simple, ini satu. Jadi tolong dilakukan secara reguler ya. Oke, ini latihannya. Thank you. Oke, sudah ada volunteer di sebelah kanan? Silakan, mari maju ke depan. Senang sekali ada volunteer. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Mari. Mic-nya, oke, siap. Silakan. Pakai mic memperkenalkan diri dulu. Ayo. Nih mic-nya. Ini panitia ya pakai. Oh bukan. Kenalan dulu ke teman-teman. Shalom semua, nama saya Yusuf. Dan istri saya Vanessa, kami baru menikah 2,5 tahun. Oke, lihat masih yang anget ini, silakan. Boleh saling memandang, silakan. Langsung aja. Daftar penghargaan dari yang saya tulis, yang pertama adalah penerimaan. Ini tentang bagaimana Vanessa dulu sebelum kami memutuskan untuk menikah, saya adalah pribadi yang nggak jelas pokoknya. Saya itu orang yang ngawur, nggak jelas, bisa di-list lah segala dosanya gitu loh pokoknya. Itu, dan dia tanpa AIWO, dia menerima segala kondisi gitu loh. Kondisi apa yang ada pada saya. Vanessa ini orangnya sangat menerima, bahkan ternyata bukan ke saya aja, ke semua orang pun juga demikian. Yang kedua, kesabaran sih, terutama dalam menghadapi saya karena saya ini orangnya banyak ngomong, kalau di rumah tuh terutama banyak protes, banyak komen, banyak komplain, itu. Dan dia selalu sabar menghadapi dan kadang-kadang kalau saya banyak ngomong, justru setelah saya ngomong saya malah, kok dia diem aja ya, kok dia sabar-sabar aja ya, jadi malu sendiri rasanya. Yang ketiga adalah keterbukaan. Saya dan Vanessa memang terbiasa dari awal menikah, membiasakan untuk terbuka dalam segala hal. Jadi dan dia juga bukan orang yang menutupi. Jadi itu saya sangat menghargai hal itu dalam diri Vanessa. Keempat, ketidakmenututan. Di luar sana seringkali saya dengar orang-orang atau orang-orang tua ngomong, zaman sekarang susah nyari cewek yang gak nuntut gitu. Dan mungkin dari sini saya bersyukur banget punya istri yang sama sekali tidak pernah menuntut apapun kondisi saya pernah di kondisi bukan 0 lagi tapi minus gitu. Dia tetap tidak menuntut apapun, entah itu dari segi hal yang bersifat materi maupun non materi. Yang kelima adalah ini yang sebenarnya yang paling saya kagumi, cuma saya malah lupa, jadi nomor 5 saya tulisnya. Itu bagaimana dia mampu mengasihi orang lain gitu. Bahkan orang-orang yang menurut saya, kamu ngapain ngasihin dia kan begini begitu. Tapi dia tetap mampu mengasihi dan dia selalu bilang, emang kamu lebih baik dan kamu merasa layak untuk tidak mengasihi dia gitu. Itu kadang-kadang bikin saya jelek gitu sih. Terus yang daftar perawatan. Yang pertama saya merasa dicintai ketika, ini cowok banget sih maksudnya, ini template banget kayaknya ya. Dihormati, dihargai, didengar, diutamakan dan diterima. Dan saya mendapat itu semua dari Vanessa. Thank you, tepuk tangan dulu nih. Oke, giliran Vanessa yuk. Yang pertama. Dipanggil dulu atuh. Panggilnya apa biasanya? Manggilnya yang doang. Yang boleh. Yang aku paling hargai dari Yusuf itu pertama ketegasannya. Soalnya mungkin karena faktor pola asuh orang tua, jadi aku nggak terbiasa menyuarakan isi hatiku kan. Jadi kadang aku kayak, yaudah deh yang baiknya aja, aku menghindari konflik. Jadi mungkin banyak orang-orang yang nganggep remeh, tapi pas jauh dari sebelum pacaran, terus pas pacaran, pas tunangan, bahkan setelah menikah dia jadi sosok yang paling tegas, bisa ambil keputusan. Ini berhubungan sama poin kedua, yaitu keberanian. Kadang aku nggak ngerasa orang nyakitin gitu. Aku nggak apa-apa aja, kayak ya udahlah nggak apa-apa. Tapi karena keberanian dan ketegasannya Bapak ini, beberapa orang yang ternyata kalau dibiarin ada di hidup aku, ternyata itu bisa jadi pengaruh yang kurang baik. Nah, Yusuf yang ambil peran itu, terus kejujuran. Aku
banyak dihianati baik pertemanan maupun hubungan-hubungan sebelumnya. Terus pas ketemu Yusuf itu bahkan sebelum menikah tuh banyak orang bilang nanti juga kalau udah menikah itu berubah, dia bakal jadi orang yang ini. Tapi sampai hari ini aku lihat kejujuran dia tuh nggak berubah, bahkan makin hari makin terbuka. Terus sifat kebapaan, ini sih yang mungkin paling menyentuh ya Kak, karena dengan segala background yang Yusuf punya, Yusuf dari keluarga yang papa mamanya pisah, terus beda agama, terus dulu waktu pertama kali ngadep papi mami, yang ditanya pertama gimana keluarganya Yusuf. Iya Yusuf, papa mamanya tuh pisah, terus Yusuf itu korban dari samsak dari mama papanya. Yang biasanya kalau Yusuf itu kan 3 bersaudara, dia anak pertama, biasanya kan anak pertama yang apa-apa baru, tapi dia tuh selalu dapet bekasan dari adik-adiknya karena papanya sayangnya ke anak yang kedua, mamanya sayang ke anak ketiga. Terus waktu aku mau nikah itu banyak banget yang kayak udah nanti kamu jadi ini loh samsak tinjunya dia. Tapi sampai hari ini pun aku nggak pernah gitu dia nyakitin secara fisik maupun secara kata-kata. Bahkan ketika aku punya anak, dia sosok yang selalu berani ngomong ke orang-orang kalau keluarganya itu adalah prioritas gitu. Ya yang terakhir kesabaran. Ya kalau tadi Yusuf bilang Yusuf sabar Kak. Kalau aku sabar ke Yusuf, sebenarnya Yusuf juga sabar karena aku orangnya santai, pelan-pelan, udah tenang aja. Tapi Yusuf maunya cepat gitu. Terus aku merasa dicintai sampai hari ini karena selalu didengarkan gitu. Tapi kadang kan karena dia keras, kadang kalau lagi ngomong mungkin akunya yang kurang tepat waktu ngomong. Jadi kadang tiba-tiba kalau lagi didebat, langsung didebat sama dia. Itu yang kayak, oh salah nih aku. Jadi ketika dia mau mendengarkan, terus kerendeman yang suka dia lakukan Kak. Kayak misalnya pulang kerja pasti ada aja yang dia bawa, entah jajanan-jajanan unik atau kadang cerita-cerita yang di kantornya dia. Mungkin dia simpen sendiri, terus nanti di rumah tahu nggak hari ini di kantor ada kayak gini. Mungkin ada beberapa temen yang di Instagram aku suka upload story kerendeman bapak-bapak ini. Lebih ke gosip sebenarnya. Tapi itu bentuk cinta buat dia. Lanjut. Karena aku ngerasa aku berarti walaupun aku lola, dia menganggap aku bisa diajak bergosip bersama gitu. Terus ini saya tuh mikir, ini 2 suami ini kenapa istrinya jadi punya pikiran mereka lola ya. Sama karakternya. Terus kalau pergi terus yang selanjutnya itu act of service-nya dia, apalagi setelah punya Dede banyak banget waktu awal-awal abis lahiran, di saat orang-orang sibuk sama bayi aku, ternyata kan aku ada kondisi di mana aku nggak bisa langsung ke ruang perawatan. Ternyata aku dengar dari teman aku yang perawat, Yusuf itu malah nggak nemuin Dede, malah nungguin di depan pintu operasi. Sampai akhirnya dia dibolehin masuk untuk nemuin aku. Nah di situ aku kayak, oh so you are important. Iya, bahkan di saat orang-orang, bahkan mamiku sendiri sampai papiku sendiri ngomong, itu anaknya udah lahir, coba dia itu. Enggak, ntar dulu Ecanya belum ada kabar, ini aku harus nunggu Eca gitu. Bahkan saat-saat masa-masa 1 tahun pertama Dede hadir, Yusuf tuh yang selalu memastikan setiap hari selalu nanya, kamu gimana, kalau capek gak apa-apa Dede. Sampai akhirnya aku berhenti menyusui itu karena Yusuf sendiri, udah menyusui itu harus happy, kalau kamu gak happy gak apa-apa, terserah orang lain mau ngomong apa, tapi kalau kamu menyusui sakit, terus harus sampai berdarah-darah, udah jangan gitu. Terus dibela, itu yang dibela tadi itu sih Kak, karena kan mungkin aku jarang bela diri kali ya. Gak bisa bela diri, kayak ya udah dia tuh terima selalu aja ya, gitu. Iya, cuma yang jadi menyeramkannya itu aku jadi takut kalau ada orang ngapa-ngapain aku tuh kayak aku jangan sampai dia denger gitu, takut. Tapi selalu kedengeran. Jadi karena aku juga gak bisa nutupin apa-apa sih sama dia. Oke. How do you feel denger itu? Happy, tapi tiap hari juga ngomong sih. Yes. Jadi ya happy. Happy. How do you feel denger yang tadi? Happy. Si itu, tepuk tangan dulu. Yang saya mau tunjukin gini loh,
membahagiakan pasangan kita tuh kadang-kadang nggak, ya oke, sometimes kita kasih kejutan yang besar, tapi ini kan nggak pakai uang sebenarnya kan? Enggak. Ini hanya tentang bagaimana kita bersedia mengungkapkan. Karena pasangan kita butuh mendengar. Gitu ya Bapak Ibu? Clear? Bagian ini cherish and nourish, menghargai dan merawat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Ini jadi kebiasaan Bapak Ibu. Ya, mohon jadi kebiasaan, jadi habit. Karena relasi cinta suami istri itu tidak akan tumbuh kalau tidak dipupuk dan dirawat. Jangan sampai, ini culture kita kadang-kadang, menikah orientasinya hanya anak. Begitu sudah ada anak, kita lupa merawat suami istri. Nanti yang akan jadi korban anak Anda. Begitu mereka sudah dewasa, mau terbang, apa yang dilakukan orang tua? Ditahan. Karena Anda sebetulnya jauh di dalam hati Anda waktu anak-anak Anda sudah dewasa, Anda tuh gak siap berdua lagi. Udah merasa gak connect lagi. Jadi anak Anda yang digandolin, disinilah awal mula konflik mertua menantu yang kagak beres-beres. Ngerti Bapak Ibu ya? Kalau Anda sebagai suami istri tetap relasi, kan memang Tuhan ciptakan begitu. Waktu anak Anda dewasa, firman Tuhan katakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Anda memang, ayo waktu dulu diberkati janji nikah, janji setia sampai matinya sama anak atau sama pasangan? Selesai kan? Pastikan relasi Anda tetap bagus. Yang kedua, tadi ini bagusnya. Sekarang yang kedua. Tadi Surya dan Eca ya. Eca sempat masuk, ini bridging ke saya yang kedua. Saya akan menjelaskan kepada Anda pada saat kita berkonflik, strateginya kita perlu tahu, kalau bahasa Inggrisnya tuh button. Cuman diterjemahkan Indonesia bener ya. Jadi aneh sih, cuman ya sudahlah. Kita perlu tahu button kita. Boleh ditayangkan? Ini sedikit eksplanatif dulu ke teman-teman semua. Konsepnya dulu ya. Pada saat kita menghadapi konflik, Surya dan Eca saya izin minta pakai contoh ya. Tadi kan Surya sampaikan background family. Ya, oke. Ini seringkali bisa menjadi button. Maju satu slide. Saya mau jelaskan dulu konsepnya. Maksudnya mundur. Mundur. Nah, semoga nampak ya Bapak Ibu atau agak kabur ya. Saya bacakan saja. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan sangat mungkin, bahkan tidak ada rumah tangga sehat yang tidak pernah cekcok. Jadi kalau ada yang bilang, karena cekcok itu tidak selalu buruk loh Bapak Ibu. Konflik itu tidak selalu buruk. Justru kalau pasangan tidak pernah berkonflik, itu artinya tidak pernah benar-benar saling terbuka dan mendekat. Itu main aman aja. Dia di sana, kita di sini, terus jalan ke depan. Gak ada keterbukaan. Karena pada saat Anda terbuka, itu pasti akan ada perbedaan. Orang kita lahir dari dua keluarga yang berbeda. Secara temperamen kita berbeda. Gitu ya, pengalaman hidup kita berbeda. So frustrasi, konflik itu pasti akan Anda alami. Dan yang kemudian membuat perbedaan, ini pelajarannya hari ini. Jangan sampai button, ini yang kita mesti tahu. Masing-masing kita mesti tahu sensitif button kita itu apa. Hal apa yang kalau itu disenggol, itu akan bikin hati kita tertutup karena emosi kita terluka. Anda mengerti ya maksud saya? Oke, sampai poin itu. Nah, apa itu button, tombol yang sebelah bagian atas? Emosi-emosi sensitif, luka mendalam yang mudah terpicu. Jadi ini biasanya hasil pengalaman masa lalu. Seperti tadi misalnya Surya punya pengalaman dengan keluarga disfungsi.
Nah ini memang biasanya kalau yang teman-teman premarital kita coba identifikasi di awal sebelum pernikahan. Cuman kan yang kita menikah dulu, saya dulu juga gak dapat. Bimbingan pranikah 15 tahun lalu belum ngomongin ini. Ya, nah kita perlu identifikasi button kita itu di mana. Karena, dengar baik Bapak Ibu. Button kita itu seringkali diwarnai oleh kebohongan-kebohongan yang ditanam oleh atau diwarnai oleh dunia. Tadi Eca bilang, ada temennya yang bilang, jujur mah awalnya doang. Ntar juga suamimu berubah. Kita itu cukup sering diwarnai oleh dunia dengan kebohongan-kebohongan itu. Nah, pada saat masuk pernikahan, pada saat Anda terus bertumbuh secara karakter, di gereja Anda diberikan kebenaran firman, kebohongan-kebohongan itu yang dikelupas satu demi satu. Bahkan nanti tadi nih, kalau saya boleh identify, tadi dua pasang kita itu kan yang laki-laki cukup lebih, temperamennya lebih cepat, yang perempuan lebih lambat. Gak ada yang salah dengan itu. Gak ada yang salah dengan itu. Karena justru ketika berkombinasi, betul kan? Coba Bapak Ibu, kalau mobil gas doang apa yang terjadi? Nabrak. Dan lihat betapa indahnya Tuhan menempatkan pasangan kita justru yang bisa jadi remnya kita. Nah, kebohongan yang seringkali digoreskan di kepala adalah, aku harus jadi berbeda dari aku yang sekarang. Sebenarnya enggak, kalau kita mau lihat, justru disitulah terjadi kombinasinya. Nah, seringkali dunia itu, yang saya lihat ya, kadang-kadang ketika perselingkuhan terjadi adalah kita mencari yang tidak dimiliki pasangan kita. Padahal kalau kita mau ngaca dulu ke diri kita, pasangan kitalah karakter terbaik untuk tandeman. Ya kan? Tapi karena siklus konfliknya nggak beres, nah cari orang lain. Kuncinya di situ, oke? Itu yang tombol Bapak Ibu. Lalu konsep yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke, ada dua konsep lagi ya. Ketika hati tertutup kita tidak dapat pemahaman dan perspektif. Pokoknya kalau emosi Anda udah nutup, reaksi fisiologis kita itu fight or flight. Itu fisiologis Bapak Ibu. Makanya tadi saya awali, pernikahan bahagia rahasianya adalah buat relasi Anda, membuat Anda aman dan nyaman. Begitu pasangan kita sudah mulai merasa, aduh marah gak ya dia nanti, salah gak ya gue? Nah, sebetulnya itu sudah mesti diberes-beresin. Mendingan nanya, yang kalau aku begini kamu marah gak sih? Mendingan nanya, konfirmasi. Karena kalau tidak, reaksi fisiologis Anda tuh either fight, jadi Anda akan lawan atau Anda kabur. Itu yang kita tidak mau. Nah, siklus reaktif menjebak kita dalam suffering. Ini yang banyak dialamin pernikahan-pernikahan. Karena tidak tahu cara berkonflik yang efektif, akhirnya pernikahan suffering, dan akhirnya kemudian say, okay, I'm not happy, kita bereaksi. Sekarang kita lihat siklusnya dengan cepat. Waktu saya tinggal 7 menit ya. Boleh slide-nya geser, abis ini Bapak Ibu isi lembar kerja kedua ya. Bapak Ibu lihat, saya sambil izin melihat di sini ya. Ini contoh, misalnya biasanya tombol istri itu invalidasi. Invalidasi itu gak didengar, tadi dua-dua muncul ya. Didengar, betul ya, perempuan tuh butuh didengar Bapak Ibu. Bapak-bapak, bapak-bapak. Perempuan itu butuh didengar. Disalahpahami, tidak berharga, tidak signifikan, tidak cukup baik. Button ini terbentuk oleh bagaimana kehidupan istri sebelum menikah dengan kita. Menikah dengan Anda. Misalnya background keluarganya. Anak tengah yang selalu kelewatan gitu. Karena dia anak tengah misalnya. Atau anak pertama yang kayak tadi Surya katakan selalu dijadikan
pemikul beban tanggung jawab. Adiknya yang didahulukan. Kita tuh biasanya punya Bapak Ibu. Tinggal Anda sadari atau tidak. Nah, tombol seperti itu kalau ada konflik, biasanya akan, kalau misalnya suaminya nih, istrinya ngomong sesuatu, kamu, terus misalnya suaminya ngomong gini, pinjem ya Kak Lius, aku pinjem lah ya. Udah kenal jadi tahu gak tersinggung. Kak Lius misalnya bilang, kamu mah lemot gitu ya. At certain level, mungkin kalau moodnya istri lagi bagus gak apa-apa. Tapi kalau moodnya istri lagi gak bagus, itu bisa jadi button. Kemudian istrinya marah, atau menarik diri, atau mengkritik. Eskalasi itu begini, ya ini kadang-kadang kita harus akui ya teman-teman perempuan. Masalah yang kecilnya kita jadikan apa? Besar. Dengan siapa? Alih-alih mencari Tuhan untuk masalah itu, atau langsung ngomong ke suami, kita kemana? Ke orang tua, kemana? Saya pernah melakukan kesalahan itu. 1 tahun pernikahan saya ada konflik, saya ngomong ke mama. Suami saya marah. Karena dia dari awal udah bilang, kita nikah berdua, anything happen between us, gak bawa-bawa orang tua ya. Gitu. Tapi waktu itu saya bungsu, suami saya anak tengah, kami beda 7 tahun, dia lebih tua. Bawaannya bungsu gimana dong, ngadu ya, gitu kan. Jadi 1 tahun pertama my mistake was, saya ngomong ke mama saya. But then turn out itu buttonnya dia. Itu buttonnya suami saya. Karena kalau saya punya masalah sama suami, tapi ngomongnya ke mertua dia yang adalah orang tua saya, maka sebagai laki-laki apa rasanya? Laki-laki? Tidak dihargai. Bisa lihat dari contoh itu ya Bapak Ibu ya. Buttonnya laki-laki apa misalnya? Kegagalan. Betul nggak? Bapak-bapak, as a man, being failed itu hard. Betul ya? Karena waktu Anda sukses, disitulah harga diri Anda. So, kegagalan, makanya tadi sama ya Kak Liu sama Surya ngomong hal yang sama. Ketika sebagai suami, istri itu pernah dibawa dalam kondisi minus, bukan cuma 0. Dan istri tetap ada di sampingnya, itu mahal harganya bagi laki-laki. Nah, beda kalau lagi minus terus bilang, aku tuh nyesel nikah sama kamu. Itu Anda push the button. Anda push the button. Apalagi laki-laki, disalahpahami, mengalami ketidakadilan. Ini cukup sering terjadi ya, ketika laki-laki di tempat kerja mengalami diperlakukan tidak adil, pulang ke rumah. Nah ini kita hati-hati sebagai istri. Kadang-kadang naluri sebagai mothernya keluar. Tahu ya, sebagai mother yang kemudian alih-alih dengerin dulu keselnya suami kita. Meskipun dia ada salahnya gitu. Tapi suami itu kan ketika ngadu sama kita, keinginan pertamanya dia diapain? Terus dibela apa enggak? Dibela. Karena buat suami, gue udah cukup dimusuhin loh. Waktu gue cerita sama lu, dengerin gue dulu gitu. Bela bagian yang bisa dibela dulu. Ntar kalau emosinya udah redat, ibu-ibu, istri, baru yuk yang kita lihat logikanya ya. Sebenarnya kejadian itu tuh gini. Jangan suami lagi ngomong, ya gak gitu, kamu tuh juga salah tahu nih gini. Selesai. You push his button itu. Anda paham ya? Antara laki-laki dan perempuan kita perlu tahu. Nah, kalau kita tahu, ini yang sekarang Anda akan isi ya. Coba Anda isi dalam waktuku 1 menit. 3 menit. Kalau Anda isi, coba maksimalkan 3 menit. Mungkin kita tidak bisa diskusi ya. Tapi setelah ini Anda bawa pulang. Jadi tolong begini masing-masing. Istri, yang pertama di atas itu kan apa sih? Ini studi kasus ya. Misalnya istri menginginkan sesuatu. Oke? Apa misalnya Bu? Keinginan terdekat. Anything. Jalan-jalan. Istri ingin healing, jalan-jalan. Oke. Nah,
Anda lihat di kolom kedua apa Bu di bawahnya? Yes. Reaksi. Istri ingin jalan-jalan. Nah, reaksi istri apa? Ketika dia punya keinginan jalan-jalan, saya boleh pinjam daripada saya bolak-balik ke sana. Oke. Keinginan istri apa, keinginan suami apa, Anda isi masing-masing aja ya. Jadi kalau istri yang istri, suami isi yang suami. Nah, kemudian dengan keinginan ngisinya agak zigzag. Ibu, siapa namanya? Ibu Natalia ingin jalan-jalan. Nah, tombol suamimu yang perlu dicermati apa? Ini nanya suami. Jadi sebenarnya ini satu ini bisa diisi satu aja. Berdua ya, berdua isi satu. Isi satu aja. Ingin jalan-jalan. Bapak kasih tahu hal yang akan bikin aku nggak enak hati, yang bikin aku emosi, itu apa? Oke? Misalnya apa Pak? Lepas dari ingin jalan-jalan, tapi hal yang akan bikin Bapak Anda tersinggung apa? Yang bikin Anda tersinggung apa? Oh, cerewet. Jadi ngomong liburannya itu berulang kali. Ya kan? Cerewet. Nah, tombol istri apa? Anda mesti tahu yang bikin Anda emosi apa? Kalau ngomong gak didengerin. Diem. Enggak, kalau misalnya ngomong gak didengerin, Anda suka nggak? Enggak. Oke? Ngisinya zigzag ya. Zigzag. Nah, begitu ini sudah terisi Bapak Ibu, zigzag ya. Jadi keinginannya apa? Tombol suami apa, tombol istri apa, saling nanya. Oke? Nah, dengan demikian reaksi yang baik bagaimana? Ngerti ya? Jadi bukan reaksi buruk. Ibu ingin liburan. Bapak tuh nggak suka kalau banyak mulut. Sementara ibu nggak suka kalau udah ngomong dicuekin. So, seharusnya reaksi Anda seperti apa? Soal keinginan liburan. Ya? Lihat mood suami, terus ngomongnya berapa kali? Sekali aja. Suami merespon ini bagaimana? Cari waktu yang pas. Ketika dia ngomong satu kali, Bapak bagaimana? Merespon. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Coba latihan sebentar ya. Nah yang kayak begini-begini ini kan skill yang kelihatannya sepele. Tapi you try. Oke, silakan 2 menit Bapak Ibu coba. Ngobrol, isi satu aja. Anda nggak perlu 2. Isi satu aja. 1 lembar. Nanti kalau 1 lembar lagi boleh keinginan suami apa gitu ya. Saya kembalikan. Silakan 2 menit. Anda silakan mencoba. Setelah ini kita masuk tanya jawab ya Kak Lia. Sok nyobain dulu diskusi karena ini ngisinya berdua.
Ternyata pernikahan itu perlu dilatih ya Bapak Ibu ya. Konflik sehat Bapak Ibu. Jadi enggak apa-apa berkonflik asal reaksi kita benar. Dan Anda tahu tombol masing-masing, button masing-masing. Anda harus tahu. Bagaimana Kak Lia, masih tertarik menikah? Bagaimana? 1 menit lagi Bapak Ibu, lalu kita masuk Q&A. Ya. Cukup seru kayaknya ya Kak Lia ya. Nanti malam bisa ada bahan obrolan. Diskusi Kak. lagi, ngelis lagi. Harapan saya Bapak Ibu, semakin usia pernikahan, Anda makin terlatih berkonflik. Jadi nggak apa-apa berkonflik, yang penting reaksi-reaksinya itu tidak push the button. You have to know the button. Quite a lot marriage yang nggak tahu buttonnya pasangan. Terus Anda push terus menerus. Bubar Bapak Ibu. Bubar. Jadinya gitu Kak Lia. Udah. Bapak Ibu mohon maaf. Diskusinya dihentikan sebentar. Nanti dibikin PR dah ya. Bikin PR kerjakan di rumah. Oke. Bapak Ibu yang sudah lebih senior, ini bisa jadi warisan buat putra-putri Anda kalau menikah. Ya. Diajarkan. Oke Kak Lia, kita mulai tanya jawabnya. Yes. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk melalui Slido. Yang pertama, Kak, how to erase the bad past time memory and our bad habit like our emotional and temperament according to God's law. Se-Indonesia aja coba. Oke, jadi Kak gimana nih caranya menghapus memori-memori atau ingatan yang buruk dalam pernikahan, mungkin terkait dengan temperamen, terkait dengan emosional, terkait dengan hal ini gimana tuh? Mungkin Alkitab melihat. Satu, Bapak Ibu kalian udah bilang jangan panjang-panjang ya Kak. Gitu, oke. Satu, memori masa lalu tidak pernah bisa dihapus. Tetapi kita bisa melihat peristiwa itu dengan kacamata yang berbeda. Jadi misalnya ini memori masa lalu. Anda ngelihatnya dari sini. Sekarang coba ngelihatnya dari sisi yang berbeda. Saya rasa firman Tuhan selalu mengajarkan begitu Bapak Ibu ya. Pada saat Anda mungkin pernah dengar gini. Bagaimana kita tahu Tuhan penyembuh kalau kita tidak pernah sakit? Sementara kalau Anda hanya melihatnya harusnya aku ikut Tuhan tidak sakit. Loh nanti dulu. Bagaimana kau tahu Tuhan penyembuh kalau kau tidak pernah sakit? Bagaimana engkau tahu mengampuni kalau tidak ada yang pernah menyakiti? Ini soal kacamata memandang kehidupan Bapak Ibu. Nah kalau saya memandang firman Tuhan dari psikologi, firman Tuhan itu kacamata baru dalam melihat kehidupan. Makanya Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Pakai kacamata baru. So, masa lalu gak bisa di-erase. Anda pilih cara melihat yang berbeda. Nah memang prosesnya ada orang yang mampu melakukan itu sendiri, ada yang butuh bantuan orang lain. So kalau ada yang, mungkin orang tanya, ngapain sih kita konseling? Konseling itu mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Konselor memberi Anda sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya pengajaran firman itu, yaitu tadi menanggalkan pola pikir lama, pakai pola pikir yang baru. Kalau dalam pernikahan, tarik garis batas Bapak Ibu. Saya sama suami punya satu praktek yang kami dulu diwarisi oleh seorang pasangan suami istri hamba Tuhan. Waktu kami menikah, kami dipanggil. Dia bilang gini, pokoknya kalau sudah menikah, satu, kalau lagi emosi, jangan terusin konflik. Karena kamu pasti akan menyesal dengan kata-kata yang kamu keluarkan. Jadi kalau darah lagi naik, berhenti dulu. Dinginkan dulu, balik lagi baru ngomong. Kedua, kalau sudah bilang, oke, I forgive you.
Kan misalnya aku bilang, I'm sorry ya, aku salah. Terus dia bilang, I'm sorry juga. Oke, I forgive you. Ingat, kalaupun kesalahan ini terjadi lagi minggu depan, jangan pernah bilang gini, tuh kan, ngulang lagi kan. Nah, ngungkit. Ngungkit itu nyakitin banget. Kalau Anda sudah bilang, I forgive you, bulan depan dia bikin lagi, tahan mulut, jangan ngungkit. Kami coba praktekin itu cukup berhasil. Karena sebenarnya gini, Tuhan juga gak pernah ngungkit kan sama kita. Kita lakukan kesalahan sama yang sama Tuhan berapa kali? Berulang-ulang. Tapi Tuhan gak pernah ngungkit. Orang kalau gak diungkit, itu malah sadar diri. Kayak tadi siapa? Yusuf ya? Yusuf, sorry ya kenapa jadi Surya. Yusuf tadi bilang, saya jadi malu hati katanya gitu kan. Biarlah kesadaran datang dari dirinya. Next. Oke. Kemudian bagaimana bisa tetap menghargai dan menghormati suami kalau istri yang menjadi penopang ekonomi keluarga? Ya, dan mungkin di sini suami juga jarang memberikan uang untuk keluarga. Ini agak kompleks, saya enggak tahu situasi sebenarnya ya. Nah, memang ada satu, ingat tadi saya sampaikan ada satu kebohongan ya. Kebohongan itu begini misalnya. Culture kita yang memang patriarki, biasanya akan perempuan-perempuan akan merasa kalau income kita lebih tinggi itu enggak lah gitu. Harusnya laki-laki gue yang lebih tinggi. Nah sementara kalau kita lihat dunia zaman sekarang di mana ada besar kemungkinan perempuan juga bisa berkarir dan bisa dapat salary lebih tinggi. Jadi dia nopangnya lebih besar. Nah ini kan sebenarnya perlu ditinjau lagi pemahaman bahwa suami pasti harus lebih besar. Itu satu pendapat saya. Jadi situasi ini harus dilihat konteksnya. Artinya sang istri juga mesti lihat. Ketika suaminya tidak menjadi penopang ekonomi, ada hal apa? Karena kan tadi dibilang suaminya nggak ngasih uang. Ya. Berarti suaminya kerja. Suaminya kerja. Tapi istrinya merasa dia lebih gede. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya. Apakah ini perlu dipermasalahkan? Apakah ternyata ada semacam pemikiran yang keliru dalam perempuan bahwa harusnya suamiku lebih loh. Nah nanti kalau kita seperti itu, kita dorong suami kita untuk malah mendapat uang dengan cara tidak halal kan. Bagaimana kalau cara berpikirnya begini, waktu menikah Tuhan berkati kita. Bahwa nanti Tuhan berkati lewat karir istri atau karir suami, ya sudah gitu Bapak Ibu. Ini kan berkat berdua. Saya mungkin akan bisa menjawabnya paling segitu. Jadi kata kuncinya buat yang bertanya, respect terhadap suami mestinya tidak diukur dari besaran uang. Tapi diukur dari karakter dia. Kayak tadi ya, apa yang bisa dihargai begitu. Dan jangan lupa istri-istri, bagaimana suami kita bisa berlatih otoritas. Kalau kita sebagai istri tidak berlatih menjadi good follower. Kalau istrinya nanduk terus Bapak Ibu, suaminya juga nggak bisa latihan, ibu-ibu terutama. Ini jadi tantangan besar terutama nowadays perempuan-perempuan bisa sekolah lebih tinggi, bisa punya karir lebih tinggi. Kadang-kadang kita lupa, lepas topi. Di kantor kita leader, di rumah kita follower. Karena begitulah desain Allah tentang pernikahan.